Iya. Kenapa Wahabi ini selalu nyerang-nyerang gitu? Pertama, mereka agak mampu melakukan strategi dakwah seperti itu. Yang kedua, mampu tapi mereka nggak mau ambil risiko. Mereka ingin terlihat bersih, gitu. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. oke bos, Orlef Muslim reaksi atau mengkritik Terus kita gantian bos. menghujat lah Setelah dia. Eri Pras, sekarang Orlef Muslim. Tapi sebelum kita ke isi kritikannya atau hujatannya oleh Muslim pada Coach Hitam, ada hal yang menarik ya teman-teman. Oleh Muslim ini telah menampakkan wujudnya teman-teman. Wujud ya. aslinya. Jadi yang tadinya sosok abstrak ini, beliau ini Syekh Orlef Muslim ini sudah menampakkan sosoknya teman-teman. Yang tadinya remang-remang jadi jelas bos ya. Oke, kita cek seperti apa sosok di balik ini makhluk astral ini. Oke. Akhirnya admin channel ini tampil di depan kamera. Oh, kamera nggak boleh sebenarnya, nggak boleh. Harus bahasa Arab. Komaro. Komaro ya, bulan. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya admin dari Our Life Muslim Channel nongol depan kamera kaum muslimin. Nah, seperti itulah ya sosok penampakannya beliau itu. Orang-orang itu mau datang ke majelisnya. Kami nggak ngerti metode dakwah yang seperti itu mereka dapat dari mana kaum muslimin. Mereka dapat dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena mereka Ya dapat dari Nabi toh Pak. Pak bagaimana sih Anda ini? Emang dulu Nabi pertama langsung dakwah di masjid Pak? Ya, belum ada masjid Pak. Belum ada masjid bos. Belum ada masjid. Langsung rumah ke rumah bos. Rumah ke rumah, ke kuilnya. Dulu kan Ka'bah kuil itu ya kan, karena banyak arca di situ. Ke kuil, ke tempat-tempat maksiatnya langsung Nah iya bos, datang. langsung mendatangi. Baik samar-samar maupun terang-terangan. Gitu Pak. Kok wallahu alam katanya. Ini sama kayak kemarin Suruh dakwah ke masjid diundang. suruh ke dakwah mana? di rumah masjid. Dulu Nabi belum ada masjid Pak. Ini orang-orangnya nggak kenal masjid, nggak mau ke masjid Pak. Jadi caranya agar orang ini ke masjid didatangi dulu Pak. Begitu Pak. Lanjut. itu ya ahli baca kitab semua. Jadi mau apa yang mereka perbuat, yang dilihat orang waras itu ya sangat terlihat nggak waras, itu tetap ada dalil bagi mereka. Iya jelas ada dalil Pak. Uang kita ahli baca kitab Pak. iya. Santri-santri itu dibandingkan Anda nggak baca kitab, hanya baca terjemahan, kemudian rangkuman-rangkuman dari Albani. Terus sok-sok paling ngerti Islam secara komplit, secara kafah, secara lengkap, secara komprehensif. Ya nggak mungkin. Ya nggak mungkin bos. Nggak masuk akal. Kamu nggak bisa baca kitab. Nah Kan yang itu. mana referensi Islam kajiannya semuanya Arab toh bos. Nah, makanya itu. Oh, jadi kalian nganggapnya Syekh Wahabi bukan bahasa Arab. Nggak pandai bahasa Arab. Iya pandai bahasa Arab. Tapi kalian lihat enggak? Syekh Wahabi di Wahabi sana di Saudi mengkaji semua kitab-kitab Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Komplit bos. Komplit secara lengkap. Nggak ada. Kenapa? Karena di Saudi sudah bisa baca sendiri orang-orangnya kan gitu. Nah sekarang di Indonesia, ada nggak? Nggak ada. Karena takut ketahuan. Kalau di Wahabi sudah fanatik orangnya. Jadi apapun isi kitab itu dianggap benar. Coba kalau di Indonesia sampaikan itu pendapat-pendapat Syekh Wahabi, imam-imamnya secara lengkap sudah ngajinya dari awal Muqaddimah sampai akhir khotimah itu. Ya nggak bakal berani mereka. Satu, takut ketahuan bacaannya salah kan gitu ya. Nomor dua tuh takut ketahuan ajaran aslinya. Dengan membuat metode seperti itu, ya mungkin bagi mereka ada dalilnya. Yang penting orang mau ngaji, ya. Mau dikasih musik, mau dibiarkan laki-laki perempuan campur baur, mau dikasih biduan, ya, dikasih artis, nggak ada masalah. Ya itu baik, karena bisa menarik semua golongan yang tadinya nggak mau ngaji jadi mau ngaji, yang tadinya
nggak mau ke majelis jadi mau ke majelis ya, tapi mereka nggak sadar bahwa orang-orang yang datang ke majelis itu bukan mau cari ilmu tapi cari happy, cari seneng kaum muslimin ya, cari seneng. Dan naudzubillah min dzalik kaum muslimin. Oke, sudah kita ambil lah kesimpulannya, itu aja Bos ya. Memang mencari senang mereka Pak, dan kita memang menghadirkan kesenangan mereka biar datang, kan begitu Bos. Berarti harus mengambil hatinya dulu. Cara mancingnya bagaimana, apa kesenangan mereka itu kita tampilkan di sini biar mereka datang, kan begitu. Kalau Anda mampu punya skill di situ, silahkan pakai dengan cara Anda. Bagaimana cara Anda? Kata Harry Plus, dikirim surat tuh, diskotik, klub malam itu kasih undangan, ayo ngaji yuk, datang. Namanya Sabilu Taubah, Sabilu jalan untuk bertobat, jalannya saja. Jalannya Bos ya. Tobat apa enggak urusan Allah tadi. Oh, hidayah, Bos. Hidayah kok. Kita hanya memfasilitasi jalannya saja, perantaraannya saja, itu. Belum pada tujuan ini. Belum tujuan tobatnya, masih jalannya aja. Makanya kasih pancingan seperti itu. Apa kesukaan mereka? Jingkrak-jingkrak, oke. Tuh. Setelah jingkrak-jingkrak mau pulang monggo, mau dengerin ceramah monggo. Buktinya masih banyak tuh pas waktu Gus Hitam ceramah atau pengajian, enggak pulang semua. Masih banyak yang nongkrong di situ. Berarti walaupun ada segmennya yang memang khusus ngaji, ada. Setelah gitu-gitu, setelah hiburan, ada sesi sendiri ngaji atau ceramah. Dan mereka nggak pulang tuh. Ya Bos ya. Malah orang Nasrani nggak pulang, tetap di situ dengerin, kan gitu Bos. Semua ya, Buddha, Nasrani. Iya, jadi semua kalangan sudah. Di Wahabi ada seperti itu Bos. Apanya? Di Wahabi semua kalangan mengikuti kajiannya Wahabi ada. Marah mereka. Marah mereka. Siapa itu kalian? Tuhannya beda, ngapain ke sini? Waduh, gitu. Malang. Kan begitu Bos, ya kan. Jangan di sini. Kalian nanti mencemarkan nama baik Wahabi nanti. Wahabi ini sudah kami bersihkan dari isu-isu yang nggak enak tuh. Bahkan di pesantren-pesantren berita-berita nggak enak di dalamnya kami tutup semua biar nggak dibaca media, biar terlihat bersih. Jika Anda bisa mengundang mereka, Pak, ke majelis Anda, nggak perlu orangnya lah yang datang, sandalnya aja kalau bisa. Setelah Anda kirim surat, monggo undang pengajian. Mereka mengirim sandal. Ini perwakilan Pak, sandal saya yang dengerin pengajian. Itu sudah hebat kalian. Iya. Kenapa Wahabi ini selalu nyerang-nyerang gitu? Pertama, mereka agak mampu melakukan strategi dakwah seperti itu. Yang kedua, mampu tapi mereka nggak mau ambil risiko. Mereka ingin terlihat bersih. Gitu. Yang ketiga, agar ketidakmampuan mereka dan ketidakmauan mereka itu masih dianggap benar, maka mereka menyerang. Gitu. Jadi yang dakwah ini, yang benar-benar dakwah ini terlihat salah, dan yang dakwah bohong-bohongan ini ala-ala Wahabi ini biar terlihat benar. Ada 3 poin itu sebenarnya. 3 poin itu. Tidak luput dari itu memang tujuannya. Kenapa? Soalnya Anda kalau mau mencari itu ya, mencari di Google saja. Nggak usah ke hati-hati, yang bahasa Indonesia saja. Google jawabnya sudah pinter. Coba Mas. Coba ya. Ini kalau Anda nyari di Google, yang muncul ini, nggak usah bahasa Araban, muncul ini. Para ulama salaf menganjurkan untuk berdakwah kepada pelaku maksiat jika dilihat ada manfaat kebaikan tuh. Kayak gitu. Penjelasan, dakwah kepada pelaku maksiat dapat dilakukan di rumah-rumah mereka, di jalan-jalan, dan di tempat permainan mereka. Loh, saya pintaran Google kalian. Google tahu. Saya lebih percaya Google kalau gitu daripada ustadz-ustadz mereka itu. Ini lebih bijak Google ini Bos ya. Jika memungkinkan, bersemangatlah untuk mendatangi pemimpin atau pembesar mereka terlebih dahulu. Dakwah bilhal adalah dakwah dengan perbuatan. Jika berdakwah menggunakan kata-kata dirasa sulit, langsung gerakan. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Google sesuai dengan tadi, dengan pepatah tadi. Lisanul hal afsah min lisanil maqal itu. Lebih efektif Bos. Bahasa tubuh, bahasa gerak nyata, bahasa perilaku itu lebih mengena.
daripada cuap-cuap omong-omong kayak Ustaz satu Wahabi ini. Nah, Apalagi yang disampaikan kebohongan-kebohongan. Alah, nggak masuk. Ya hanya orang-orang bodoh yang bisa ketipu kan begitu bos ya. Iya, lebih Gitu. efektif itu Lebih efektif. tindakan daripada cuap-cuap omong-omong ini. Nah, ini tidak semua orang berani melakukan dakwah di lokasi seperti itu. Enggak semuanya. Nggak semuanya. Tapi yang menyalahkan banyak ini. Sudah nggak berani, ya nyalahin. Nah, kayak gitu teman-teman. Contoh dakwah Nabi Muhammad loh. Google tahu Nabi Muhammad ini dakwahnya kayak gitu. Ya, Nabi Muhammad SAW mendatangi manusia ketika musim haji di tenda-tenda singgah mereka dan mendakwai mereka ke jalan Allah Ta'ala. Google, pinter Google ini. Saya suka Google ini. Dari beberapa Wahabi loh, daripada Wahabi kami lebih suka Google. Ini Google tahu loh. Nabi itu pernah berdakwah mereka waktu musim haji mendakwai kemah-kemah mereka. Nah itu kayak gitu. Wahabi nggak mau, malahan suruh kasih undangan, susah ini. Makanya dasar kalian aswaja masa narasumber Google. Oke kalau gitu kami pergi ke Muhammadiyah. Ini dari Muhammadiyah nih. Rapat pimpinan daerah Muhammadiyah Kendal. Oh, ya kan? Judulnya aja, kami nggak usah baca narasinya. Pasti sudah akan bikin kalian kepanasan. Judulnya saja, Muslim. Dakwah di tempat kotor itu pahalanya lebih banyak. Loh, lebih banyak bos ya daripada di tempat bersih-bersih. Ya iya soalnya apa? Kan pepatahnya gitu. As-sawab biqadri ta'ab. Kan begitu. Pahala itu tergantung kadar kepayahannya, kesulitannya seperti apa. Dakwah sama orang-orang sudah baik didakwai, orang sudah tobat didakwai, ya enak dia nurut sudah. Ya apa ini? Dia nyarinya orang yang baik-baik ya kan ya. Kami kalau orang-orang yang buruk-buruk yang dianggap buruk sama mereka nggak mau mereka. Nggak mau, bos. Jangankan itu, kumpul aja nggak boleh. Ya kan gitu bos. Kalau sudah dia ngambil orang-orang baik, nah orang-orang baik ini sudah didoktrin jangan kumpul sama orang ahli bid'ah begitu. Pelaku bid'ah, Anda kan dulunya maksiat, iya. Pelaku bid'ah ini lebih bahaya daripada maksiat. Nah, itu kayak gitu teman-teman ya. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.